dari kelompok 5, Prodi Pendidikan Luar Biasa Angkatan 2025. Di vlog kali ini kita akan nunjukin ke kalian gimana nilai sosiologi antropologi pendidikan hidup di kampus dan di lingkungan kita. Nah, dari vlog ini kami akan bahas mengenai interaksi sosial, keberagaman budaya, norma, dan pengaruh media sosial. Yuk, kita mulai. Ayo. Di kampus, interaksi sosial terjadi setiap hari, mulai dari diskusi kelas, kerja kelompok, sampai organisasi mahasiswa. Contohnya kayak kita sekarang, pas mau ngerjain tugas sosiologi, kita bagi tugas. Ada yang edit video, ada yang riset, dan ada yang jadi host. Itu namanya kerjasama atau cooperation. Nah, menurut sosiolog, interaksi sosial itu adalah syarat utama dari terbentuknya masyarakat. Tanpa adanya interaksi, nggak ada tuh yang namanya solidaritas atau kelompok. Dan solidaritas itu kelihatan pas ada teman yang kesulitan, nggak perlu diminta, langsung dibantu. Jadi, kampus itu miniatur masyarakat. Di sini kita belajar hidup bersama. Kampus kita tuh isinya beragam banget ya. Ada yang dari Jawa, Papua, dan Sumatera. Dari cara mereka bicara, cara berpakaian, bahkan makanan favoritnya aja beda. Tapi, anehnya kita tuh bisa akur ya. Nih, contoh bisa lo makan ini. Yang suka pedes ngajakin yang gak suka pedes buat cobain sambal. Nah, itu kan kayak saling kenalin budayanya gitu loh. Nah, itu namanya contoh adaptasi budaya dan toleransi. Dalam antropologi, keberagaman itu bukan masalah kalau ada sikap saling menghargai. Keberagaman justru bikin kampus jadi ruang belajar sosial yang kaya. Kita belajar bukan cuma dari dosen, tapi juga dari teman. Di kampus ada aturan tertulis kayak tata tertib, tapi ada juga aturan tak tertulis yang namanya norma. Nah, norma itu pedoman perilaku. Contohnya seperti menyapa dosen atau teman, nggak terlambat masuk kelas, nggak menyontek, dan menghargai pendapat teman saat diskusi. Kalau melanggar biasanya kena sanksi sosial, misalnya kayak nggak ditegur teman atau malu sendiri. Itu namanya kontrol sosial informal. Jadi masyarakat kampus yang akan mengatur dirinya sendiri sehingga tidak perlu adanya polisi kampus. Norma ini penting biar interaksi tetap tertib dan nyaman. Sekarang media sosial jadi bagian dari hidup mahasiswa. Media sosial bikin cara belajar berubah. Banyak yang belajar dari TikTok, dari YouTube, bahkan ada juga yang diskusi dalam WhatsApp kelas. Tapi ada juga loh sisi negatifnya. Kadang info hoax itu cepet banget nyebar. Nah, itu jadi salah satu yang bikin kita susah fokus karena distraksi. Ini contoh perubahan sosial dan modernisasi budaya. Teknologi mengubah cara kita berkomunikasi dan juga cara kita belajar. Tantangannya adalah gimana kita bisa pakai media sosial secara bijak. Tugas kelompok kemarin kok kamu ngerjain sendirian sih? Kamu kenapa nggak bantu? Maaf, kemarin ada urusan keluarga, tapi kita bisa bagi ulang sekarang kan? Ya udah, konflik kecil kayak gini wajar tahu di kelompok. Yang penting ada komunikasi dan penyelesaian. Dalam sosiologi, konflik bisa jadi positif kalau diselesaikan dengan musyawarah. Itu namanya fungsi konflik sebagai pemicu perubahan dan kejelasan peran. Sebagai mahasiswa, kita bukan hanya sebagai penerima ilmu, tetapi kita juga harus sebagai agen sosialisasi dan juga agen perubahan. Kita bisa bawa nilai positif ke masyarakat, contohnya kayak toleransi, etika, kerjasama, dan saling menghargai. Intinya, jadi mahasiswa itu nggak cukup kalau cuma pintar di kelas, tapi kita juga harus pintar dalam bersosialisasi. Dari vlog ini kita belajar bahwa sosiologi dan antropologi pendidikan itu deket banget sama hidup kita. Jadilah mahasiswa yang bijak dalam bersosialisasi dan menghargai perbedaan.
Terima kasih sudah menonton vlog ini. Bye-bye!